Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafiru kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzikal karim azim sultani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rui Subian Subuji Putra dari Program Studi Administrasi Bisnis Non Reguler Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas pengganti ujian akhir semester pada semester 2 ini, yaitu menyangkut perihal tentang PPKM darurat yang ada di Indonesia. Saya lebih tidak setuju dengan adanya PPKM yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang minusnya gitu ya, hal-hal yang ruginya gitu ya. Bagi saya pribadi dan keluarga saya sendiri itu sudah mengalami banyak minusnya gitu dari COVID-19 ini, khususnya itu PPKM yang sedang sekarang berjalan. Kenapa? Karena dari segi hal pendidikan itu sangat lambat sekali untuk maju gitu ya, sangat berbeda jauh lah dari 2019 lalu. Itu kan masih tatap muka gitu ya, itu sangat gampang sekali gitu menerima materi dari dosen atau guru gitu ya. Dibandingkan dengan sekarang tatap maya itu jauh sekali ya, jadi telat menangkap dari pemateri atau dosen ya. Khususnya saya pribadi juga susah gitu ya menangkap materi dari pemateri gitu, apalagi tetap maya seperti ini semakin susah bagi saya. Meskipun dimudah-mudahkan juga tetap susah gitu ya. Yang kedua yaitu perekonomian merosot. Nah, di sini menyangkut tentang perekonomian, saya juga di sini bisa disebut dengan pedagang kecil ya. Di sini juga saya sekarang sedang di warung, yang biasanya warung itu buka dari pagi jam 7 sampai jam 11 malam, bahkan lewat jam 11 itu masih ada pelanggan dari jauh dari dekat. Dan sekarang dengan adanya COVID-19, PSBB, PPKM dan lain sebagainya, penghasilan saya sangat turun drastis. Dan sekarang juga belum tahu gitu bakal ada pelanggan atau tidak, sedangkan yang harus disiapkan oleh saya yaitu banyak sekali ya, makanan-makanan cepat saji yang harus saya siapkan gitu. Dan itu belum tahu ada yang beli atau enggak. Kemudian dari segi hal keluargaan gitu ya, yang saya alami itu keluarga saya, saudara saya sendiri sudah ada 3 yang meninggal gitu. Sedangkan jarak untuk takziah ke keluarga saya sendiri keluar provinsi Jawa Barat gitu ya, yaitu ke daerah Jawa, ke daerah Jogja gitu. Sudah 1,5 tahun saya belum menemui keluarga saya di sana gitu yang meninggal gitu ya. Dan rasanya gak enak gitu ya kalau belum takziah gitu. Sedangkan mau berangkat pun di jalannya suka kena penyekatan gitu, apalagi sekarang gitu ya, dengan adanya PPKM susah untuk kemana-mana, semua kegiatan juga dibatasi. Terus selanjutnya yaitu dalam bisnis juga saya merasakan sekali gitu ya, untuk seperti usaha kecil seperti saya ini susah gitu ya. Usaha besar juga susah, apalagi usaha kecil kan gitu. Usaha kecil contohnya saya akan belanja bahan mentah untuk di kedai gitu, dan itu di jalannya disekat gitu, gak boleh lewat, gak boleh kesini, harus nanti udah PPKM. Sedangkan PPKM sendiri pun yang pertama kemarin itu tidak menghasilkan apa-apa, yang kedua tidak menghasilkan apa-apa juga. Itu yang bicara Bapak Luhut ya kalau nggak salah, itu dia meminta maaf tidak ada perubahan sama sekali dengan adanya PPKM. Nah itu. Nah lanjut, ketika saya menerobos jalan
ada jalan tikus. Ketika sampai di pasar pun itu pasarnya udah tutup, gak ada yang buka gitu ya, gak ada yang jualan bahan gitu ya, karena kan ada ppkm. Nah itu jadi untuk pengusaha kecil gitu yang sedang merintis bisnisnya itu sekarang itu sedang mengalami kesusahan ya. Apalagi eh, yang belajar tentang bisnis gitu belum udah kayak gini gitu situasinya. Jadi untuk semangatnya juga pasti berkurang gitu yang saya rasakan. Usaha besar juga ya gitu, saudara saya eh, berjalan di bisnis apa ya, bukan bisnis sih, jadi agen traveler gitu. Sekarang kan banyak yang di PHK gitu ya, dia juga sama gitu, merasakan hal yang sama gitu lah. Sekarang pariwisata juga kan lagi kibarin bendera putih, mengembangkan, menyerah dulu lah untuk beberapa saat waktu gitu. Ya itulah banyak gitu hal minusnya yang saya rasakan, itu lebih ke perekonomian gitu. Yaitu yang selanjutnya adalah ketidakadilan rakyat kecil. Nah di sini ketidakadilannya seperti bagaimana, yaitu seperti kita ngadain di kampung itu, ngadain pernikahan atau acara-acara syukuran gitulah ya, lebih ke hal-hal baik gitu. Nah itu udah dilarang gitu, itu udah dilarang. Apalagi acara-acara PHBI gitu di masjid itu udah dibatasi gitu ya, boleh tapi dengan hanya beberapa orang saja gitu. Sedangkan ada di media sosial itu saya lihat yang ulang tahun itu sampai ngadain pengacara, sampai ngadain ini, itu dia itu gak dilarang sama sekali, padahal itu udah dipublikasiin ke sosial media. Bagaimana ini keadilan pemerintah terhadap rakyat kecil, sudah tidak ada rasa kemanusiaan. Kemarin juga di mana itu ya, saya dengar di media sosial di Garut, di Tasik, yang pedagang kecil itu kena denda beberapa juta, itu 5 juta berapa ya. Nah itu padahal dia juga pakai masker gitu, cuman dia ngelanggar hal-hal kecil gitu ya. Kalau misalkan beli masker itu cuman paling 1.000 2.000 gitu ya, gak sampai denda 5 juta. Ada masker 5 juta itu kan gak ada. Letaknya di mana itu keadilannya? Yang menjadi Satpol PP juga pasti bingung gitu, dia harus gimana lagi, soalnya itu kan kebijakan dari pemerintah gitu ya, dari atasannya. Ya itu yang harus diperbaiki di Indonesia itu pemerintahannya. Dari sananya, dari kepalanya bagus, cuman turun ke bawah, ke leher, bagian badannya itu kurang bagus kayaknya itu. Kemudian itu yang selanjutnya, pada saat ada acara event-event yang bersangkutan dengan bisnis itu banyak yang dihandle. Seperti saya contohnya, saya pemain alat musik islami gitu ya. Dari 1,5 tahun yang lalu, pada tahun 2019 itu banyak sekali. Satu bulan itu nyampe berapa belas ya itu yang ngundang di acara nikahan. Dan sekarang 1 tahun juga baru 2, itu pun dia sembunyi-sembunyi gitu ya yang ngadain acaranya. Nah itu banyak yang dihandle gitu ya, acara-acara yang bagus. Mungkin dalam pendidikan ya, saya menyinggung pendidikan, saya juga melihat anak kecil di sekitar orang saya itu kebanyakan dia itu setiap hari, setiap jam itu main HP, main game online gitu ya, tanpa dia tuh tidak tahu orang tuanya susah payah cari uang dalam keadaan saat ini. Kemudian tidak tahu cara dia menghambur-hamburkan uang dengan baik gitu ya. Itu kan salah satu hal yang sangat disayangkan sekali gitu ya. Generasi anak zaman sekarang lebih ke hal seperti itu gitu ya. Ya untung sih kalau misalkan mereka punya cita-cita gitu ya, game online, lomba menang, terus dapat kejuaraan menang gitu, itu masih mending. Ini kan ngabisin duit orang tua gitu. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.